Halo, perkenalkan nama saya Gede Krisna. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 048. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang VLSM. Apa itu VLSM? VLSM adalah Variable Length Subnet Mask. Oke, lalu introduction yang pertama yaitu apa sih VLSM? VLSM adalah variable panjang subnet masking, adalah konsep jaringan penting yang memungkinkan pemanfaatan alamat IP secara efisien. Dalam analisis komprehensif ini, kami mempelajari seluk-beluk VLSM, mengeksplorasi manfaatnya, strategi implementasi dan dampaknya terhadap desain dan penanganan jaringan. Lalu yang kedua, mari kita memahami tentang subnetting. Untuk benar-benar memahami konsep VLSM, penting untuk memahami subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting memungkinkan kita membagi jaringan menjadi sub-jaringan yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki alamat jaringan uniknya sendiri. Dengan mengalokasikan subnet mask yang berbeda ke sub-jaringan ini, kita dapat memanfaatkan alamat IP secara efisien dan mengoptimalkan desain jaringan. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi dasar-dasar subnetting dan bagaimana subnetting menjadi dasar VLSM. Oke, selanjutnya, apa itu VLSM? VLSM adalah variabel panjang subnet masking membawa subnet ke tingkat berikutnya dengan memungkinkan kita mengalokasikan subnet mask yang berbeda ke subnetwork berbeda dalam jaringan ini, memungkinkan kami menggunakan alamat IP secara efisien dan membuat subjaringan dengan ukuran berbeda berdasarkan kebutuhan spesifik setiap segmen jaringan. VLSM memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan skalabilitas dalam desain jaringan, menjadikannya alat yang ampuh bagi administrator jaringan. Yang keempat, lalu apa aja sih benefits dari VLSM ini? Oke, VLSM menawarkan beberapa manfaat dalam desain jaringan. Pertama, memungkinkan pemanfaatan alamat IP secara efisien dengan mengalokasikan subnet mask sesuai dengan kebutuhan segmen jaringan tertentu. Kedua, meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas jaringan dengan terciptanya subjaringan dengan berbagai ukuran. Selain itu, VLSM mengurangi kompleksitas desain dan manajemen jaringan secara keseluruhan, sehingga memudahkan administrator jaringan untuk memelihara dan memecahkan masalah infrastruktur jaringan. Baik, selanjutnya bagaimana cara VLSM bekerja? VLSM atau Variable Panjang Subnet Masking adalah teknik yang digunakan dalam desain jaringan untuk mengalokasikan subnet mask berdasarkan kebutuhan segmen jaringan tertentu. VLSM atau dengan VLSM administrator jaringan dapat memanfaatkan alamat IP secara efisien, mengurangi kompleksitas dan menyederhanakan manajemen jaringan dan pemecahan masalah. Sekarang mari kita selidiki cara kerja VLSM untuk lebih memahami implementasi dan manfaatnya. Selanjutnya, yang ketujuh ada Designing VLSM Networks atau perancangan sistem jaringan VLSM. Saat merancang jaringan VLSM, ada 7 langkah utama yang harus diikuti. Yang pertama ialah identifikasi jumlah alamat host yang diperlukan di setiap subnet. Lalu ada tentukan alamat jaringan dan alamat subnet dalam format biner. Yang ketiga, hitung jumlah bit yang dibutuhkan untuk subnet mask. Lalu, rancang subnet mask untuk setiap subnet. Lalu, tetapkan alamat subnet untuk setiap subnet. Yang keenam, tetapkan alamat jaringan untuk setiap jaringan. Dan yang terakhir, verifikasi konektivitas dan penetapan alamat menggunakan operasi biner AND. Yang kedelapan, VLSM versus Fixed Length Subnet Masking. Variable Length Subnet Masking atau yang kita tahu VLSM menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi dibandingkan dengan Fixed Length Subnet Masking atau FLSM. Dengan VLSM, administrator jaringan dapat mengalokasikan ukuran subnet yang berbeda berdasarkan jumlah sebenarnya dari alamat host yang diperlukan, sehingga menghasilkan pemanfaatan alamat IP yang lebih baik dan peningkatan skalabilitas jaringan. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya jaringan yang lebih efisien dan optimal. Selanjutnya, ada common issues and troubleshooting. Meskipun VLSM menawarkan banyak manfaat, hal ini bukannya tanpa tantangan. Masalah umum termasuk kesalahan konfigurasi subnet mask, subnet yang tumpang tindih, dan kesulitan dalam pemecahan masalah jaringan. Sangat penting bagi administrator jaringan untuk memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip VLSM dan teknik pemecahan masalah untuk memastikan kelancaran dan efisiensi
operasi dalam jaringan mereka. Selanjutnya, yang terakhir, conclusion atau kesimpulan. Menguasai VLSM sangat penting untuk pengoperasian jaringan yang optimal. Terlepas dari tantangannya, memahami subnet mesh, menghindari tumpang tindih, dan menerapkan teknik pemecahan masalah yang efektif dapat memastikan keberhasilan. Administrator jaringan harus berusaha untuk mengembangkan keahlian dalam VLSM untuk menciptakan jaringan yang efisien dan terukur, yang memenuhi tuntutan organisasi modern yang terus berkembang. Terima kasih.